Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 2 bidang sosial akan mempresentasikan mengenai bab 2 penelitian kami yang berjudul pemodelan regresi linier berganda dan geographically weighted regression atau yang lebih disingkat GWR pada tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tri Ajeng Musyafaah, yang kedua ada Arya Gilang Gumala, yang ketiga ada Dwi Kartini, dan yang keempat ada Tria Triyanti. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu mengenai Provinsi Jawa Timur. Dikutip dari website jatimprov.go.id tahun 2015, Provinsi Jawa Timur memiliki luas wilayah sebesar 47.963 km persegi yang meliputi 2 bagian utama, yaitu Jawa Timur Daratan dan Kepulauan Madura. Pada database BPS tahun 2010, Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk pada tahun 2010 mencapai 37.476.757 jiwa. Secara administratif, Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, dengan kota Surabaya sebagai ibu kota provinsi, sehingga Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kabupaten atau kota terbanyak di Indonesia. Jawa Timur terbagi dari 4 badan koordinasi wilayah atau sering disingkat Bakorwil. Sebagai berikut, yang pertama yaitu Bakorwil 1 Madiun, yang kedua Bakorwil 2 Bojonegoro, yang ketiga Bakorwil 3 Malang, dan yang terakhir yaitu Bakorwil 4 Pamekasan. Jawa Timur memiliki posisi yang sangat strategis di bidang industri karena diapit oleh 2 provinsi besar yaitu Jawa Tengah dan Bali, sehingga menjadi pusat pertumbuhan industri maupun perdagangan. Yang kedua yaitu tingkat kemiskinan. Di sini kemiskinan sendiri memiliki beragam definisi. Yang pertama yaitu menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau kelompok yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Lalu yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, menjelaskan fakir miskin atau kemiskinan merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan atau memiliki pekerjaan tapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya. Sedangkan menurut BPS menjelaskan bahwa kemiskinan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup layak, baik dari kebutuhan makanan maupun non-makanan. Oleh karena itu, BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita kurang dari atau di bawah garis kemiskinan. BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita kurang dari atau di bawah garis kemiskinan, di mana garis kemiskinan ini merupakan nilai pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum, yaitu makanan dan non-makanan yang dinyatakan dalam rupiah. Menurut Badan Pusat Statistik, garis kemiskinan adalah penjumlahan garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Garis kemiskinan makanan itu merupakan pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tersebut, di mana penentuannya memiliki batas nominal dan juga pengukuran atas kalori yang dikonsumsi, di mana penduduk dikatakan miskin apabila kemampuan untuk memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai 1.900 sampai 2.100 kalori per orang atau setara dengan 150.000 per orang dalam sebulan. Sedangkan garis kemiskinan non-makanan merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Ukuran kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat kemiskinan yang
di mana rumusnya adalah P0 sama dengan 1/n sigma I sama dengan 1 sampai Q Z min YI per Z pangkat alfa, di mana Z ini adalah garis kemiskinan, YI adalah rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, di mana I adalah 1, 2 sampai Q dan YI kurang dari Z. Q adalah jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan N adalah jumlah penduduk. Tinjauan pustaka yang ketiga yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau yang disingkat dengan IPM. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Menurut Bapeda Litbang pada tahun 2021, IPM juga dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan sekaligus sebagai salah satu dasar dalam pengalokasian dana alokasi umum. Terdapat beberapa indikator dan metodologi perhitungan IPM yang dirubah karena beberapa alasan. Adapun metodologi tersebut yaitu yang pertama, indikator yaitu angka melek huruf pada metode lama diganti dengan angka harapan lama sekolah, dan produk domestik bruto atau PDB per kapita diganti dengan produk nasional bruto per kapita. Adapun perhitungannya itu dirubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Dikutip dari Rahayu tahun 2019, pembangunan manusia di Indonesia menurut Ginting identik dengan pengurangan kemiskinan. Pembangunan manusia belum optimal dilakukan karena hanya terfokus pada pengurangan kemiskinan. Nah, investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut. Kemudian yaitu tingkat pengangguran. Menurut Menkeu tahun 2026, tingkat pengangguran menyatakan jumlah persentase pekerja yang tidak memiliki pekerjaan. Jumlah pekerja yang dimaksud adalah penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja. Sedangkan Kuncoro pada tahun 2015 menjelaskan bahwa angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan penganggur. Angkatan kerja terbagi menjadi dua, yakni bekerja dan menganggur atau mencari kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Nah, dari definisi tersebut, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi yang pertama pengangguran terbuka, yang kedua pengangguran terselubung, dan yang ketiga setengah menganggur. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT merupakan indikator untuk mengukur angka pengangguran. TPT menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, sehingga rumus yang digunakan untuk menghitung TPT ini adalah TPT sama dengan jumlah pengangguran per angkatan kerja dikali 100. Arsyad pada tahun 2010 menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Karena bagi sebagian besar masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time selalu berada di antara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk di antara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Karena kadangkala ada juga pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah, dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin. Sama juga halnya adalah banyaknya individu yang mungkin bekerja secara penuh per hari tetapi tetap memperoleh pendapatan yang sedikit. Banyak pekerja yang mandiri di sektor informal yang bekerja secara penuh tetapi mereka sering masih tetap miskin.
Untuk tinjauan pustaka selanjutnya yaitu produk domestik regional bruto atau PDRB. Secara awam, kemajuan suatu negara atau wilayah umumnya diukur dari pertumbuhan di sektor ekonominya. Nah, dikutip dari Badan Pusat Statistik, pengertian domestik atau regional di sini yaitu provinsi atau daerah, kabupaten atau kota. Jadi, transaksi ekonomi yang akan dihitung adalah transaksi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat atau yang disebut dengan residen dari daerah tersebut atau masyarakat lain atau non-residen. Sedangkan pengertian produk domestik merupakan semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri. Demikian juga sebaliknya, faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau dari luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah ini yang pada umumnya berupa upah atau gaji, bunga, dividen, dan keuntungan, maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional, di mana pengertian dari produk regional adalah produk domestik ditambah dengan pendapatan dari faktor produksi yang diterima dari luar negeri atau daerah dikurangi dengan pendapatan dari faktor produksi yang dibayarkan ke luar daerah atau negeri. Jadi produk regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh residen. Kemudian Arifin mendefinisikan produk domestik bruto atau dalam bahasa Inggris disebut gross domestic product sebagai satu indikator krusial buat mengetahui kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan di suatu negara dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah, provinsi, kabupaten, atau kota dipergunakan PDRB. Data produk domestik regional bruto atau PDRB merupakan statistik pendapatan regional yang dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi hasil pembangunan sekaligus sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi di suatu wilayah tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah domestik untuk selanjutnya digunakan sebagai konsumsi akhir masyarakat. Dalam menghitung PDRB dapat dilakukan 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. PDRB dengan pendekatan pengeluaran dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ada pengeluaran konsumsi rumah tangga yang terdiri dari PDRB tahunan dan PDRB triwulanan. Kemudian ada pengeluaran konsumsi pemerintah, yaitu ADHP dan ADHK. Kemudian ada pembentukan modal tetap bruto, yaitu langsung dan tidak langsung. Dan yang terakhir ada metodologi ekspor impor, yaitu PDRB tahunan. Jumlah penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Menurut BPS, jumlah penduduk terus meningkat dari tahun ke tahun. Malthus berkata dalam buku Deliarnov mengamati bahwa manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga menyebabkan penduduk kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan tentunya kemiskinan akan semakin meningkat. Kita lanjut, ada uji asumsi klasik yang terdiri dari error berdistribusi normal, kemudian uji multikolinearitas, uji heteroskedisitas, dan autokorelasi.
regresi linear berganda, persamaan matematik yang memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu variabel independen dari nilai-nilai satu atau lebih variabel independen disebut persamaan regresi menurut Walpole tahun 2008. Persamaan umum dari regresi linear berganda adalah YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI1 ditambah beta 2 XI2 ditambah beta 3 XI3 ditambah beta 4 XI4 dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan keterangan Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, epsilon adalah error, XI2 adalah observasi ke I pada variabel independen X2, dan beta 0 adalah konstanta atau intercept pada persamaan. Geographically Weighted Regression atau biasa disebut dengan model GWR merupakan pengembangan dari model regresi global. Namun, berbeda dengan regresi global yang diberlakukan secara umum di setiap lokasi pengamatan, GWR menghasilkan penduga parameter model yang bersifat lokal untuk setiap lokasi pengamatan dengan metode Weighted Least Square atau WLS, yaitu beta top I sama dengan X aksen WI X inverse X aksen WIY, di mana WI sama dengan diagonal WI1 W2I sampai WNI, dengan WI lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1 pada IJ sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai N. Salah satu fungsi pembobot spasial dalam GWR diadopsi dari bentuk fungsi Cornell-Gaussian, yaitu WJI sama dengan eksponensial minus 1/2 dalam kurung DIJ per B kuadrat. Salah satu cara yang dapat digunakan sebagai kriteria untuk menggunakan nilai bandwidth optimum adalah dengan meminimumkan nilai koefisien validasi silang dengan rumus CV sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung YI minus Y topi tidak sama dengan I B kuadrat. Untuk mendeteksi secara global apakah GWR lebih baik daripada WLS dapat diuji dengan analysis of variance atau ANOVA yang diusulkan Brunson pada tahun 1999 sebagai berikut. F-hit sama dengan RSS OLS min RSS GWR per V2 per RSS GWR per sigma 2, di mana RSS OLS adalah jumlah kuadrat galat dari model OLS dan RSS GWR adalah jumlah kuadrat galat dari model GWR. Nilai akan mendekati sebaran F dengan derajat bebas. P1 adalah nilai dari N min P min 1 min sigma 1. Sedangkan V2 adalah nilai dari N min P min 1 min 2 sigma 1 plus sigma 2. Dan S adalah head matrix dari model GWR. Nilai F-hit yang kecil akan mendukung diterimanya hipotesis 0 yang menyatakan bahwa model GWR dan OLS sama efektifnya dalam menjelaskan hubungan antara peubah dengan tingkat signifikansi alfa. Hipotesis 0 akan ditolak jika F-hit sama dengan F alpha dalam kurung F1 kuadrat per F2 sigma 2 kuadrat sigma 1 kuadrat per sigma 2. Terima kasih dari kami, mohon maaf apabila ada salah maupun kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.